Kayaknya sekarang semua orang lagi ngomongin ChatGPT ya kan? Tapi itu tuh sebenarnya cuma puncak dari gunung es yang jauh lebih besar. Jadi, apa sih AI generatif itu? Dan gimana caranya teknologi ini diam-diam mengubah dunia kita? Nah, di sini kita bakal bedah bareng wawasan paling menarik dari bukunya Bernard Marr dan lihat langsung revolusi yang lagi terjadi di depan mata kita. Sumber utama kita kali ini adalah buku penting dari Bernard Marr. Dia ini seorang futuris terkenal di dunia yang udah jadi penasehat buat organisasi sekelas Google, Microsoft, sampai NATO. Jadi bisa dibilang kita belajar langsung dari ahlinya nih. Oke, kita langsung mulai dengan pernyataan yang kuat banget ya. Mark ini nggak main-main. Dia bahkan menyamakan AI generatif dengan penemuan internet loh. Pernyataan ini bener-bener ngasih gambaran seberapa besar skala revolusi yang sedang kita bicarakan. Terus, sebenarnya apa sih teknologi ini? Banyak orang mikir AI generatif itu ya cuma ChatGPT. Padahal itu baru permulaannya aja. Yuk kita gali lebih dalam lagi buat lihat apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Perbedaan di slide ini tuh fundamental banget. Coba lihat di sisi kiri, itu AI tradisional yang udah kita kenal. Contohnya, sistem yang ngasih rekomendasi film di Netflix. Tugasnya mengenali pola yang udah ada. Tapi yang di kanan, AI generatif, itu soal menciptakan pola baru. Jadi bukan lagi sekedar menganalisis, tapi berkreasi. Ini lompatan besar loh, dari prediksi ke penciptaan. Intinya gini, Gen AI itu soal menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Bayangin aja, sebuah AI yang udah membaca seluruh internet, setiap buku, gambar, lagu, dan sekarang dia bisa pakai semua pemahaman itu untuk menghasilkan karya orisinilnya sendiri. Keren kan? Oke, cukup ya teorinya. Sekarang kita lihat gimana teknologi ini dipakai di dunia nyata. Nah, disinilah semuanya jadi seru banget karena ada beberapa contoh yang mungkin bakal bikin Anda kaget. Sebelum kita masuk ke contoh-contohnya, coba deh resapi angka ini. 4,4 triliun dolar. Itu potensi dampak ekonomi tahunannya menurut McKinsey. Ini bukan sekedar mainan canggih yang baru, ini adalah kekuatan ekonomi raksasa yang sedang mengubah total peta permainan. Mari kita mulai dengan sesuatu yang dampaknya luar biasa, yang benar-benar bisa mengubah hidup. Perusahaan bioteknologi sekarang pakai GAI untuk menganalisis data biologis dalam skala yang masif. Hasilnya, proses penemuan obat-obatan penyelamat nyawa jadi jauh lebih cepat. Nah, ini contoh yang keren banget. General Motors pakai yang namanya desain generatif buat bikin braket sabuk pengaman. Hasilnya, komponennya jadi 40% lebih ringan dan 20% lebih kuat. AI di sini bukan cuma ngasih saran perbaikan loh, tapi dia membayangkan solusi yang benar-benar baru dari nol. Dan contoh ini nunjukin kalau jangkauan Gen AI itu luas banget. Islandia, mereka kerjasama dengan OpenAI buat melatih GPT-4 pakai bahasa Islandia. Tujuannya untuk memastikan bahasa mereka yang unik ini tetap hidup di era digital. Ini bisa jadi contoh buat budaya-budaya lain di seluruh dunia nih. Oke, sekarang kita ke sisi yang sangat berbeda. Platform kayak DreamGF itu pakai GNI untuk menciptakan teman AI. Pengguna bisa milih ciri fisik dan kepribadiannya. Mungkin kedengeran aneh ya, tapi ini nunjukin gimana GNI mulai masuk ke ruang-ruang yang sangat personal dalam hidup kita. Tentu aja, teknologi sekuat ini pasti ada sisi lainnya. Kita nggak bisa dong nutup mata dari tantangan etis dan resiko nyata yang mengintai. Jadi, mari kita jujur-jujuran tentang apa aja yang bisa jadi masalah. Ini nih pertanyaan besar yang menghantui para ahli di bidang ini. Saat kita membangun sistem yang makin cerdas dan otonom, kita juga harus siap menghadapi kemungkinan konsekuensi yang nggak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dan disinilah letak perdebatan utamanya. Mulai dari misinformasi yang merusak sampai pertanyaan soal siapa pemilik karya seni yang diciptakan AI. Setiap poin ini bukan sekedar masalah teknis, tapi pertanyaan fundamental tentang masa depan seperti apa yang mau kita bangun. Kita udah lihat ini kejadian loh, sebuah gambar palsu buatan AI tentang ledakan di Pentagon sempat bikin pasar saham anjlok sesaat. Kalau kita makin susah bedain mana yang asli dan mana yang palsu, kepercayaan kita pada informasi bisa hancur. Ini masalah yang rumit banget. Model-model AI ini kan dilatih pakai data dari seluruh internet, yang seringkali isinya karya berhak cipta tanpa izin. Para seniman dan penulis pun bertanya, terus kompensasi buat kami mana? Ini adalah pertarungan hukum besar yang akan membentuk masa depan industri kreatif. AI itu belajar dari data buatan manusia. Kalau datanya mencerminkan bias yang ada di masyarakat, misalnya soal ras atau gender, AI bukan cuma akan menirunya, tapi bisa memperkuatnya.
Bayangin aja, AI perekrutan yang secara sistematis menyingkirkan kandidat perempuan cuma karena belajar dari data historis yang bias. Bahaya kan? Jadi, setelah melihat potensi yang luar biasa dan risiko yang signifikan, terus gimana dong kita melangkah? Nah, bagian terakhir ini adalah tentang peran kita sebagai manusia dan betapa pentingnya membuat pilihan yang sadar dalam menggunakan teknologi ini. Kutipan ini benar-benar jadi intinya. Narasi ketakutan seringkali fokus pada AI yang akan menggantikan manusia. Tapi Mer berpendapat, dan menurut saya ini benar, cara pandang yang lebih kuat adalah melihat AI sebagai kolaborator. Sebuah alat yang memperkuat kecerdasan dan kreativitas kita, bukan menghapusnya. Pada akhirnya, pertanyaan ini kembali ke kita semua. Teknologi ini nggak punya niat sendiri, ia adalah cerminan dari nilai dan pilihan yang kita buat. Apakah kita akan menggunakannya untuk memecahkan masalah terbesar umat manusia, atau malah memperdalam perpecahan kita? Jawabannya ada di tangan kita.